Shalom, bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali di dalam Setetes Embun Pagi episode 67. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 47 sampai 49 yang berbunyi, "Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Di akhir khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyebutkan dua golongan orang yang menjadi pengikutnya. Dua golongan orang ini menentukan bagaimana sikap hidup mereka dalam menghadapi tantangan ke depan. Pertama, golongan orang yang mempunyai pondasi yang kuat. Tuhan Yesus menyamakan golongan yang pertama dengan sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi batu karang. Ketika ada bencana menimpa, rumah itu kokoh berdiri. Apa artinya? Setiap orang yang mau kuat, kokoh dalam menjalani tantangan hidup harus menjalani tiga hal: datang kepada Yesus, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Ini harus dilakukan secara konsisten supaya gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika masalah-masalah menerjang kehidupan orang tersebut, ia tidak goyang imannya, tetap percaya Yesus dan bersyukur kepada tantangan tersebut. Karena semakin banyak ujian, semakin kuat dan dewasa dalam kerohaniannya. Kedua, golongan orang yang mempunyai fondasi yang lemah. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir atau tanpa dasar. Jika ada banjir, angin melandanya, rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Golongan orang kedua adalah golongan orang yang datang kepada Yesus, mendengar firman-Nya, tetapi ia tidak melakukannya. Orang tersebut setiap minggu ke gereja, memberikan persembahan, mendengar firman-Nya, tetapi ia tidak melakukannya. Firman yang didengarnya bagai angin lalu saja. Orang tersebut mudah putus asa karena tidak tahan menghadapi masalah dalam kehidupan. Penafsir Alkitab mengatakan, orang tersebut percaya kepada Yesus hanya sebagai juru selamat saja, bukan sebagai Tuhan dan juru selamat. Ia mengira ia akan diselamatkan dan masuk surga. Roma 10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Keselamatan ada dua hal. Pertama, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Artinya Tuhan dalam bahasa Yunani kurios, artinya majikan, mempunyai pengertian taat kepada Kristus dalam hidupnya. Kedua, percaya dalam hati Yesus mati dan bangkit, berarti menerima Yesus yang sudah menanggung dosa manusia, artinya juru selamat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengertian firman-Mu pada hari ini. Kami mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami, dan kami mau taat dalam hidup kami sehari-hari kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.